Hari ini kita bakal membahas mengenai tubuh kita memandu penilaian kita. Learning outcome hari ini yaitu mengenai penilaian moral dan psikologi moral. Salah satu cara untuk dapat mencapai si gajah adalah melalui belalainya. Saraf penghidu membawa sinyal-sinyal mengenai bau ke korteks insular atau insula. Wilayah ini di sepanjang permukaan bawah bagian depan otak. Itu bagian otak yang dahulu dikenal sebagai korteks gustatoris. Karena di semua mamalia bagian tersebut mengelola informasi dari hidung dan lidah. Tetapi manusia, pusat pengelolaan infonya, yaitu mengenai makanan kuno ini, telah mengambil tugas-tugas baru dan kini memandu selera kita terhadap orang. Insula menjadi lebih aktif ketika kita melihat sesuatu yang mencurigakan secara moral, terutama sesuatu yang menjijikan. Bila kita punya semacam elektroda mungil yang bisa diselipkan ke dalam hidung orang sampai dengan insulanya, kita pun bisa mengendalikan gajahnya, yaitu dengan cara membuat mereka melipir menjauh dari apapun yang mereka pandang ketika kita menekan tombol tersebut. Lalu di sini ada Alex Jordan. Ia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana di Stanford. Ia memunculkan gagasan untuk meminta orang-orang membuat penilaian moral seraya dia diam-diam membunyikan alarm jijik mereka. Alex Jordan memberikan contoh, yaitu seperti dia berdiri di persimpangan jalur pejalan kaki-kaki di kampus Stanford dan meminta orang-orang yang lewat untuk mengisi sebuah survei pendek. Lalu saat Alex berdiri tepat di samping tempat sampah yang telah dia kosongkan, sebelum dia merekrut setiap subjek, dia meletakkan pelapis plastik baru di dalam tempat sampah dari logam tersebut. Dan seperti bisa ditebak, orang-orang membuat penilaian-penilaian yang lebih galak ketika mereka menghirup udara yang berbau busuk. Lalu para peneliti lain telah menemukan efek yang sama dengan meminta subjek untuk mengisi kuesioner setelah menegak atau meminum pahit atau manis. Seperti yang dikatakan rekan UFI, Jerry Clore, saat kita menggunakan afek sebagai informasi. Lalu, Zong juga menunjukkan proses sebaliknya. Amoralitas membuat orang-orang ingin membersihkan diri. Orang-orang yang diminta mengingat pelanggaran moral mereka sendiri atau semata menyalin dengan tangan tuturan dengan pelanggaran moral orang lain. Mendapati diri mereka sendiri memikirkan soal kebersihan secara lebih sering dan lebih ingin membersihkan diri sendiri. Untuk amoralitas membuat kita merasa kotor secara fisik dan membersihkan diri kita terkadang dapat menjadikan kita lebih peduli soal menjaga kesucian moral kita. Dalam salah satu penunjukan paling janggal dari efek ini, yaitu Eric Helzer dan David Pizarro meminta mahasiswa-mahasiswi di Universitas Cornell untuk mengisi sejumlah survei mengenai sikap politik sewaktu mereka berdiri di dekat atau jauh dari dispenser cairan suci hama. Helzer dan Pizarro membuat penelitian 2 kali. Yang pertama, penelitiannya menggunakan cairan suci hama untuk tangan. Hanya meminta deskripsi sendiri secara keseluruhan dari subjek dan mendapati bahwa subjek menyebut diri mereka lebih konservatif sewaktu berdiri di dekat cairan suci hama. Lalu dalam penelitian kedua, para peneliti mereplikasi efek itu dan menunjukkan bahwa orang-orang yang mengingatkan akan kebersihan dan mensuci membuat orang-orang lebih menghakimi, terutama pada pertanyaan-pertanyaan menyangkut kesucian seksual. Penilaian moral bukanlah murni urusan intelektual di mana kita mempertimbangkan kepedulian-kepedulian soal bahaya, hak, dan keadilan. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai penilaian moral itu apa. Nah, penilaian moral adalah semacam proses cepat dan otomatis yang serupa dengan penilaian dibuat hewan selagi bergerak melalui dunia. Merasakan diri tertarik ke arah atau menjauhi berbagai hal. Sebagian besar penilaian moral dilakukan oleh hewan, yaitu gajah. Selanjutnya kita masuk ke dalam rangkuman. Sebelum membahas mengenai prinsip psikologi moral, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori perkembangan moral menurut Colbert yang dipengaruhi oleh pemikiran dari Jean Piaget mengenai model perkembangan kognitif.
Kedudukan ini menunjukkan bahwa teori Colbert adalah gabungan antara teori keadilan Rawls dan teori perkembangan moral Piaget. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prinsip pertama psikologi moral. Nah, prinsip pertama psikologi moral adalah intuisi duluan atau penalaran strategi belakangan. Untuk mendukung prinsip ini, penulis mengulas 6 area penelitian eksperimental yang menunjukkan bahwa 1. Otak mengevaluasi secara kontan dan konstan. Kedua, penilaian-penilaian sosial dan politik sangat bergantung kepada kelebat-kelebat intuitif kilat. Ketiga, kondisi tubuh kita terkadang mempengaruhi penilaian moral kita. Bau dan rasa tidak enak dapat membuat orang menjadi lebih menghakimi. Keempat, psikopat menalar namun tidak merasa. Kelima, bayi merasa namun tidak menalar. Keenam, reaksi afektif berlangsung di tempat yang tepat pada waktu yang tepat di otak. Menyatukan keenamnya memberi kita gambaran yang cukup jelas mengenai si penunggang dan si gajah, dan peran keduanya dalam akal kita yang berbudi. Si gajah atau proses-proses otomatis adalah tempat berlangsungnya sebagian besar aksi dalam psikologi moral. Para gajah berkuasa, namun mereka tidak dungu dan bukan diktator mutlak. Intuisi dapat dibentuk oleh penalaran, terutama ketika hasil-hasil penalaran tertanam dalam percakapan yang ramah, novel, film, atau laporan berita yang meyakinkan secara emosional. Dan pada dasarnya, ketika kita melihat atau mendengar tentang hal-hal yang orang lain lakukan, si gajah langsung mulai mencodongkan diri, dan si penunggang yang selalu mencoba mengantisipasi gerak berikutnya si gajah, mulai mencari-cari cara untuk mendukung gerak semacam itu. Mengapa kita punya arsitektur mental yang aneh ini? Karena sewaktu otak hominid membesar 3 kali lipat selama 5 juta tahun terakhir, mengembangkan bahasa dan sangat meningkatkan kemampuan menalar. Mengapa kita membangun seseorang pengacara dalam diri, bukan hakim atau saintis dalam diri? Tidakkah akan paling adaptif bagi leluhur kita untuk mengetahui tentang kebenaran sungguhan mengenai siapa yang melakukan, apa dan mengapa, daripada menggunakan semua daya otak itu hanya untuk menemukan bukti yang mendukung apa yang leluhur kita ingin percayai. Sekian materi yang saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan memberikan kalian kuis dengan 3 soal. Setiap soalnya saya akan beri waktu selama 20 detik untuk dapat dijawab secara individu. Soal yang pertama, 1. Terdapat berapakah area penelitian eksperimental? A. 3, B. 7, C. 6, D. 10. Saya akan memberi kalian waktu selama 20 detik untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dimulai dari sekarang. Karena waktunya telah habis dan jawabannya adalah C. 6. Soal kedua. 2. Halzer dan Pizarro telah membuat penelitian. Berapakah penelitian yang telah dibuat? A. 4, B. 6, C. 2, D. 3. Karena waktunya telah habis dan jawabannya adalah C. 2. Soal ketiga. 3. Di manakah Alex Jordan mengambil penilaian moral? A. Kampus Stanford, B. Persimpangan jalur pejalan kaki, C. Universitas Toronto. Karena waktunya telah habis dan jawabannya adalah A. Kampus Stanford. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dengan baik. Terima kasih.